Dolar sepertinya mengalami rebound dan itu adalah technical seperti yang kemarin sempat kita kupas. Tapi apakah benar ini ending dari rally yang sudah sempat tercipta pada emas? Saya rasa saya ragu kalau kita simpulkan seperti demikian. Tapi kita lihat terlebih dulu dari kondisi grafik yang terjadi kemarin dan juga saat ini. Oke, ini adalah grafik US dollar di mana indeks DXY mengalami rebound tepat berada di zona support. Jadi kemarin kita sudah sempat tandai area ini. Juga ada kecenderungan dia mengalami rebound dengan posisi candlestick yang ditutup bullish bakal lebih tinggi. Oke, satu catatan teman-teman. Kembali lagi ke faktor technical dari sisi candlestick. Jadi kalau kita lihat dari candlestick merah seperti ini adalah yang panjang, berarti kita anggap long black candle ataupun long bullish candle ya. Coba perhatikan dari teritorinya, berarti saat ini atau sampai tadi malam kurang lebih kita asumsikan kenaikan tersebut masih relatif normal karena dia berarti bergerak ke zona 50% real body dari long black candle. Nah, finalnya tidak ditentukan di 50% teman-teman. Berarti ditentukan dari high candle long black candle tersebut. Artinya, selama dia tidak terjadi penembusan di atas resisten kedua, maka kita asumsikan ini hanya sekedar pullback. Dan itu berarti masih relatif normal, sehingga saya juga tidak melihat adanya alasan kenapa US dollar menguat terlalu signifikan, terlebih tidak ada data ekonomi. Jadi sentimennya tidak berubah, dan otomatis ini mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa efek akhir bulan mungkin saja sudah terjadi lebih dulu, lebih awal daripada yang kita perkirakan. Nah, tapi juga harus tetap berhati-hati. Nah, tapi juga walaupun hati-hati kita mungkin akan sangat dipengaruhi oleh data ekonomi. Jadi untuk hari ini antara imbas ataupun dampak dari penguatan dolar di akhir bulan atau memang efek dari data ekonomi yang nanti malam akan dirilis. Kalau memang ternyata didukung dengan data ekonomi yang relatif lebih kuat dari ekspektasi, maka kita pastikan dia mungkin akan menguji kembali level 101.50-an. Dan atau bahkan bisa saja terjadi pembalikan lebih cepat ataupun lebih tinggi. Nah, tapi kalau ternyata data ekonominya relatif negatif untuk US dollar, berarti apa yang kita bahas tadi, ini hanya sekedar pullback, lalu kemudian efek akhir bulan, dan mungkin saja selesai begitu saja, lalu kemudian dia kembali dalam faktor penurunan. Nah, otomatis 50-50 nih, antara dia mau naik ataupun mengalami penurunan. Walaupun secara candle cukup meyakinkan. Nah, tapi juga kita lihat di grafik keempatnya bagaimana. Posisinya stabil, posisinya sideways, dan ingat kemarin juga kita sudah sempat bahas terkait dengan potensi dari double bottom. Dan itulah yang terjadi teman-teman. Neckline-nya ditembus ya. Neckline ditembus, dia naik, lalu sekarang sedang terjadi koreksi. Saya asumsikan sebagai pullback, lalu kemudian nanti akan kita lihat ke level 101. Jadi pada dasarnya sih sebetulnya ini masih bergerak sesuai technical kita. Nah, otomatis apa yang terjadi pada US dollar itulah technical rebound karena memang kita sudah melihat berturut-turut bertubi-tubi dolar dalam tekanan turun. Nah, ini bisa terlihat dari sejak 9 Agustus yang lalu sampai saat ini 29 Agustus tidak sama sekali terlihat kenaikan yang signifikan. Walaupun sempat minggu lalu, tapi kita asumsikan itu adalah sebagai pullback ataupun retest resisten. Dan saya rasa kesimpulannya tetap akan sama untuk hari ini ataupun besok hari. Nah, kemudian kalau kita lihat dari US Treasury-nya juga sama teman-teman. 2 hari yang lalu kita sempat lihat shooting star, tadi malam kita melihat dari hanging man. Nah, ini bukan berarti dia akan menguat, tapi bisa saja malah sinyal selanjutnya untuk terjadinya penurunan. Yang terpenting adalah ingat candlestick yang sebelumnya itu akan menjadi level resisten yang paling menentukan. So far, saya tidak melihat alasan untuk perubahan sentimen secara signifikan. Jadi saya asumsikan technical rebound yang terjadi untuk saat ini masih relatif wajar. Artinya kenaikan kemungkinan hanya faktor teknis saja. Nah, demikian pula di grafik keempat. Kalau kita perhatikan pergerakannya relatif stabil dan itu pula yang mengakibatkan dia terjebak di zona tengah. Di zona tengah ini kita akan lihat apakah ada kesempatan ataupun peluang untuk US Treasury Yield mengalami kenaikan. Kalau ya, berarti USD Japanese ini akan mengalami kenaikan. Tapi kalau tidak, berarti dia akan turun dan juga dolar akan melemah. Kalau itu yang terjadi, berarti emas akan kembali ke track asalnya, yaitu kenaikan. So, kita mungkin perlu validasi nanti malam, apakah data ekonomi kecenderungannya memperkuat alasan untuk membeli atau tetap mempertahankan posisi sell. Nah, kalau kita lihat dari grafik H4-nya, technical menunjukkan dia tembus teman-teman. Jadi ini yang mengakibatkan kenapa saya berpikir hari ini kelihatannya memang mau tidak mau kita harus incar zona sell. Nah, ini alasannya. Simple. Karena dia sudah mengalami penembusan, berarti yang terjadi saat ini adalah pullback, ya, pullback ataupun pull up, lalu kemudian retest resisten,
sehingga yang kita harapkan adalah tetap dalam zonasi sell. Dengan catatan, saya tidak melihat ada alasan untuk turun lebih lanjut di bawah 2490. Mungkin kalaupun data ekonominya relatif lebih kuat atau jauh lebih kuat dari ekspektasi nanti malam, mungkin kita akan melihat break 2490 akan berlanjut ke 2476 ataupun 2480. Ini sesuai dengan teritori yang ditujukan dari secara historical price. Satu sisi, Fibonacci extension ataupun Fibonacci retracement-nya saya tidak ubah, dan kita lihat di sini bahwasanya dalam 1 minggu terakhir, terutama dari sejak hari Senin minggu ini ya, kita lihat pergerakannya relatif bergerak di antara Fibonacci extension 61,8 dan itulah 2490 dan Fibonacci extension 100% dan itulah 2527. Meskipun tadi malam dia sempat 2528 ya. Nah, tapi dengan kesimpulan ini teman-teman, artinya kita tidak melihat ada sentimen yang menakutkan, berubah drastis ataupun dramatis, sehingga penurunan tadi malam bagi saya bukan perubahan yang mencolok. Artinya masih tertakar dan juga masih terlihat dalam zona yang relatif aman. Nah, untuk nanti malam, kalau kita perhatikan dari data ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan juga cukup positif, berarti GDP-nya bagus, berarti kemungkinan kita akan dapatkan potensi penurunan tersebut persis dengan yang kita inginkan. Hanya saja, initial jobless claim, kita akan anggap bahwa initial jobless claim mungkin akan menjadi alasan kita untuk kembali lakukan buy. Itu pun dengan catatan tidak tembus 2490. Kalau tembus juga gimana? Kalau tembus, berarti Anda bisa perhatikan 2476 ataupun 2470, atau yang maksimal, katakanlah kalau misalkan dia turun drastis, maka kesempatan ataupun peluang buy bagi saya adalah di area 2450-an. Dan itu kemungkinan demand yang relatif lebih kuat daripada 2490-an. Tapi intinya, saya minta Anda untuk perhatikan data ekonomi terlebih dulu. Oke, satu sisi teman-teman. Kalau kita perhatikan dari garis trendline, mungkin saja kita ubah trendline tersebut di zona ini. Dan yang terlihat, berarti tadi malam itulah false breakout. Dan dia membuat kenaikan kembali di atas garis, sehingga hati-hati kalau ternyata dia tidak tergelincir di bawah 2510, berarti saatnya kita mengakhiri posisi sell kita, kemudian wait and see sampai data ekonomi. Nah, tapi pada dasarnya semua ini masih akan tetap bergantung pada efek akhir bulan dan juga dampak dari data ekonomi. Dari daily, saya tidak melihat ada perubahan apapun yang signifikan juga, dan persis dengan waktu hari Senin, saya bilang bahwa perhatikan candlestick bullish ini, berarti penurunan kemarin pun relatif masih normal. 50% real body, lalu kemudian tertahan, lalu kemudian ditutup dengan pantulan. Jadi untuk hari ini, saya berharap candlestick untuk hari ini akan ditutup dengan posisi candle katakanlah mungkin inverted hammer. Inverted hammer berarti akan membentuk kurang lebih seperti demikian. Ini candle yang kita harapkan untuk hari ini ya. Jadi kalaupun sekarang ini lagi spike, berarti kemungkinan dia tutup, real body-nya cukup sekian, dan tail-nya mungkin segini. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti besok ada alasan untuk kita mulai kembali membeli. Nah, sementara kalau kita lihat dari pound sterling, kelihatannya sebaliknya teman-teman. Posisi candle daily meyakinkan bearish. Kalau Anda lihat video kemarin, saya sempat mengupas terkait dengan potensi bullish bisa berbalik bearish, karena yang dilihat bukanlah bullish engulfing, melainkan last engulfing top. Dan ternyata betul, terjadi kenaikan tapi tertahan. Dan kemudian last engulfing top itulah yang membuat kenapa candle ditutup dengan bearish. Jadi untuk hari ini, kecenderungannya kembali dalam tekanan turun, walaupun sekarang kita lihat ini ada rebound ya, jadi cukup wajar rebound tersebut karena juga dolar tadi kita lihat agak sedikit tertekan terlebih dulu. Tapi untuk hari ini pada intinya saya akan mengharapkan potensi koreksi, apalagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari berturut-turut kita tidak melihat koreksi yang cukup sepadan ataupun signifikan dari pound sterling. Nah, di grafik 4 kebetulan dia sudah mulai kenaikan. Coba perhatikan teman-teman, Anda bisa pilih dua opsi ini. Kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci retracement, jelas dia masih tertahan di area 38,2%. Kemudian untuk saat ini dia mencoba kembali 0%. Tapi ingat, beberapa waktu lalu dia sudah sempat naik di atas 0%, terutama yang kemarin. Nah, pertama, opsinya adalah kalau misalkan kita pindahkan, apakah mungkin kita lihat areanya seperti demikian? Ya, ini masih boleh, berarti terakhir di 50%, lalu kemudian rebound. Nah, rebound ini kemungkinan kalau kita compare dengan grafik daily tadi yang ditutup dengan bearish, lalu kemudian dua candle terakhir menjadi bearish engulfing, maka perhatikan kembali. Di grafik 4, kalau saya asumsikan swing high yang di sisi kiri, lalu kemudian di sisi tengah, dan sekarang ini terjadi di sisi kanan, maka saya asumsikan kita memiliki peluang untuk melihat area pembalikan dari head and shoulder. Nah, kalau ini yang terjadi, berarti saatnya kita sell dengan neckline itu akan berada di zona 50% di 1.3170. Artinya,
peluang sell tersebut masih cukup layak untuk dilakukan persis dengan skenario tadi pagi yang kita rekomendasikan. Jadi belum ada perubahan signifikan, saya masih tetap sell 1.3220, lalu kemudian target utama dari head and shoulder adalah 1.3120. Sebaliknya, kalau ternyata ada tanda-tanda bahwa dolar akan melemah di malam hari, terutama terkait dengan data ekonomi, berarti siap-siap kalau sampai dia tembus 0%, 1.3260, Anda boleh untuk switch strategi menjadi buy. Tapi selama dia tidak membentuk ataupun tidak cenderung menunjukkan bahwa dolar akan melemah, maka saya asumsikan head and shoulder sangat terbuka. Sebaliknya, untuk crude oil, kita juga berada di sisi dilematis. Satu sisi, kemarin penurunan tertahan di 61,8%, yaitu 73,80. Persis sebetulnya dengan teritori yang kita inginkan kemarin, yaitu area ideal untuk melakukan buy. Tapi perhatikan di sini, kalau saya asumsikan inilah zona yang harus kita arsir ataupun yang kita tandai ataupun areal yang harus kita waspadai. Berarti kurang lebih akan seperti ini, teman-teman. Masalahnya adalah kalaupun dia naik betul seperti apa yang kita skenario selama 2 hari terakhir, maka target yang paling mutlak itu hanya di 75 dan 76. Masalahnya lagi, kalau kita perhatikan dari grafik daily chart, candlestick-nya masih bearish. Jadi untuk hari ini, dengan tidak adanya eskalasi, walaupun tadi sempat terlihat Ukraina katanya melakukan serangan terhadap fasilitas minyak dari Rusia, maka kemungkinan efeknya akan relatif sementara. Jadi selama tidak ada eskalasi dari Rusia, tidak ada aksi balasan, saya asumsikan kenaikan akan relatif sesaat, lalu kemudian yang kita anggap nantinya akan terjadi adalah penurunan. Hati-hati, penurunan berikutnya menyentuh 7380, belum tentu dia akan tergelincir langsung. Bisa saja kita malah akan dapatkan rintangan yang berupa double bottom. Oke, berarti kalau ini terjadi, kita bisa saja exit di area 73. Bagaimana kalau misalkan ternyata dia masih tetap turun, Anda masih boleh pertahankan asalkan dia tembus 7380. Dengan zona maksimal, kita asumsikan di area 71.50. Tapi kalau dia tembus 77.60, itu adalah saatnya Anda switch balik badan kembali menjadi zona buy, dan kita prediksikan kemungkinan akan kembali jalur naik untuk beberapa waktu ke depan.